Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat Waalaikumsalam datang warahmatullahi kembali wabarakatuh. di episode kedua di SKM, Suara Kemanusiaan bersama Hilal Merah Indonesia. Dengan saya, Said Yahya, selaku host pada kali ini. Podcast hari ini kita hadirkan sebagai ruang ngobrol santai untuk menyampaikan cerita nyata dari lapangan tentang kepedulian, tentang perjuangan, dan amanah kemanusiaan yang sedang kita jalani bersama. Di episode kedua ini telah hadir bersama kita Ketua DPP Ilmi Hilal Merah Indonesia, Habib Ali Al-Hamid. Bagaimana Habib kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Antum gimana? Alhamdulillah Baik. sehat. Alhamdulillah Habib sehat, afiat. Dan relawan di Aceh, di sini ada diwakili oleh Aba Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aba Faisal baik, sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Doa sama masyarakat dan para Alhamdulillah. habaib. Alhamdulillah. Makin ganteng aja sekarang, makin ganteng ini. Amin. Iya. Kalau makin ganteng, makin ganteng. Nanti yang berdua ini Habib Ali Al-Hamid, Ketua DPP Ilmi, dan Pak Aba Faisal akan berbagi langsung tentang kondisi di lapangan, tantangan serta harapan untuk saudara-saudara kita. Semoga obrolan ini bukan sekedar didengar, tapi juga mengetuk hati dan menggerakkan kepedulian kita semua. Para hadirin, para pemirsa yang menyaksikan YouTube Hilal Merah Indonesia, Ilmi Official ini, jangan lupa di like, di komentar, subscribe. Yang ingin bertanya kepada para relawan atau para pengurus Ilmi, silakan ngetik di chat live ini sehingga nanti langsung bisa ditanyakan dan dijawab oleh para pengurus Ilmi dan para relawan yang ada di Aceh langsung. Maka langsung saja kita minta Ketua DPP Ilmi Habib Ali Al-Hamid bisa menjelaskan tentang bagaimana, karena hari ini kita temanya tentang bersama relawan kita di Aceh, karena Habib Ali lebih banyak mendengar laporan dan apapun yang dari para relawan tentang sedihnya, dukanya, dan segala macam, bahkan senangnya menjadi relawan di Aceh sana. Sini kita minta Habib Ali Al-Hamid. Bagaimana Beb? Udah siap Beb? Ya Allah. Khair, silakan Beb, Fadol Beb. Tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Ahibba'il kiram, sahabat kemanusiaan dimanapun berada, akhina Habib Sahid, akhina Aba Faisal. Juga sebenarnya kita mengundang dua lagi, ada Habib Ali dan Habib Abdullah. Habib Ali adalah tim lapangan, relawan dari Jakarta yang kita kirim, juga begitu juga Habib Abdullah. Habib Ali khusus tim bersih-bersih dengan timnya, terus Habib Abdullah tim masak, tapi belum masuk nih. Mungkin apakah dia lagi bagi-bagi nasi atau lagi masak, Al-Fakir nggak tahu nih. Yang udah ada bersama kita ada Aba Faisal. Aba Faisal ini warga Aceh asli dari Langsa, yang insya Allah kita akan dengar langsung. Beliau fokus selama ini dalam memberikan air bersih. Beliau memberi ide, jadi kebutuhan air itu khususnya di daerah, hampir semua tempat di Aceh membutuhkan, termasuk di Tamiang. Nah di Tamiang itu kita menyediakan, di Aceh maupun di Tamiang kita menyediakan air bersih ada tiga cara. Pertama dengan pengeboran air, kedua membersihkan sumur, ketiga yang tidak sangat kita anggap enteng ya, yang dilakukan Aba Faisal dengan menyuplai atau mengirim air bersih ke posko-posko maupun ke daya maupun ke masjid, musola, bahkan ke tenda-tenda pengungsian. Dan ini yang dilakukan oleh Aba Faisal dalam sehari bisa minimal 2 rit perjalanan yang cukup jauh. Air ini sangat dibutuhkan, seperti air minum isi ulang yang biasa kalau kita beli kalau orang Jakarta tuh punya tempat air minum isi ulang, dia beli dari Bogor. Nah, mobil seperti itulah yang dipakai sama Aba Faisal, disewa, dan untuk muter setiap hari bisa dikatakan, udah sebulan lebih.
Nanti langsung kita tanya langsung kepada Abah Faisal, ini mulai inisiatif ini seperti apa, lalu kesulitan dari awal mencari mobil, terus bagaimana pendistribusiannya, terus termasuk bagaimana masyarakat. Waktu itu saya lihat kan sempat air dibikin buat menyiram anak kecil di sore hari itu. Kita luar biasa tuh ngelihatnya. Nah, kita akan dengar langsung dari Abah Faisal. Tafadhal Abah Faisal. Silakan Bapak Faisal bisa menceritakan bagaimana tentang perjuangan-perjuangan menjadi relawan di Aceh tentang air bersih itu tersebut. Baik, baik, Bib. Baik. Rekan-rekan semua, saya posisi saya hari ini sebagai Ketua DPP Kota Langsa, dan boleh dibilang kondisi Kota Langsa tidak seperti daerah-daerah yang lain. Ketika bencana terjadi, karena saya juga di Langsa, rumah saya terendam banjir. Ketika itu di Langsa, rumah saya itu sedada. Cuma keadaan di Langsa mungkin akhirnya tidak membawa material yang banyak, cuma membawa lumpur. Setelah membersihkan rumah dan lain sebagainya, kemudian kami belum tahu lagi kondisi Tamiang bagaimana. Kemudian saya memiliki abang yang di Tamiang yang rupanya sudah 5 hari 5 malam dia di atas loteng rumah. Baru bisa pulang 5 hari bisa pulang ke Langsa orang tuanya, dan belum menceritakan tentang kondisi Tamiang. Pada saat itu saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk dari sisi saya sebagai seorang FPI. Karena sebelum saya aktif menggalang donasi bantuan dan semacamnya untuk bencana daerah lain. Sekarang ini bencana ini di pinggir di depan mata saya. Maka saya mengalami. Maka kebetulan ada seorang kawan sering ngopi, dia ceritakan bahwa di Tamiang itu kebutuhan air sangat mendesak. Maka ketika pada hari itu saya bilang, ini saja bagaimana kalau malam ini kita donasi. Maka malam itu saya menggalang donasi dari kedai-kedai kopi. Telah di masyarakat Kota Langsa sama-sama tertimpa bencana, akan tapi bencananya mungkin lebih ringan dibandingkan dengan saudara-saudara di Aceh Tamiang, sekitar 3 juta. Dengan 3 juta itu saya membeli aqua gelas 100 dus, kemudian air mobil tangki 1, ketika itu masih murah, masih harga 500 tangki, dan makanan lain. Kemudian saya bergerak ke Tamiang untuk mendistribusikannya. Kemudian setelah itu saya pun tidak tahu nih siapa yang menyampaikan, saya lupa melapor ke DPP kegiatan FPI Kota Langsa. Entah siapa yang melaporkan, akhirnya DPP merespon dan kegiatan di Kota Langsa. Akhirnya tegaklah saya untuk menggalang donasi kembali untuk menyewa mobil. Karena harga air kemudian hari makin naik. Kalau dipandang dari sisi kemanusiaan. Karena harga air bisa 5.000 ke Kota Kuala Simpang dari Kota Langsa, yang jaraknya cuma 35 km. Itu sudah seminggu setelah bencana, sudah harganya sudah 1,5 juta, bahkan 2 juta. Jadi tidak cocok lagi dia kita dari sisi kemanusiaannya. Tapi mungkin mereka juga punya sisi kemanusiaan juga. Ya biasanya 1 hari 5 trip, bahkan 6 trip bisa mencukupi cicilan mobil dan kebutuhan mereka, tapi ini cuma bisa 1 trip. Jadi tidak cocok mungkin dengan kemanusiaan kita dalam membantu masyarakat kita yang tertimpa bencana. Maka saya pun mencoba untuk menggalang donasi dari WA, dari Facebook dan lain sebagainya macamnya untuk menyewa mobil sendiri yang dikelola oleh Kota Langsa. Akhirnya terkumpul dana 12 juta, kemudian dibantu oleh DPP untuk operasional. Setelah distribusi sebulan sudah berlalu, dan alhamdulillah sampai hari ini kebutuhan air di Tamiang memang sangat dibutuhkan. Dan sampai saat ini di Tamiang yang distribusikan air hari ini bukan makin banyak, makin kurang. Kalau sebelumnya banyak mobil-mobil yang datang dari ormas-ormas lain atau majelis taklim yang lain datang yang distribusi air.
baik dari Sumatera Utara, model tangki merek air pegunungan yang sampai 3 juta. Terus kita bayar satu mobil tangki 8.000 dan 5.000 liter. Akan tapi hari ini sudah sangat berkurang. Maka kondisi di Aceh Tamiang hari ini di beberapa pengungsi memang kekurangan air bersih. Sehingga seperti kemarin pergerakan pertama mobil yang kedua yang sedang kita perbaiki di Lubuk Siduk. Ketika itu rupanya di daerah Lubuk Siduk itu sudah 2 hari tidak ada masuk air. Maka begitu kami datang, air itu yang biasanya kami bisa membagi di Lubuk Siduk, tapi itu satu dusun pun tidak cukup. Maka kondisi hari ini Tamiang adalah air bersih yang layak untuk minum memang sangat dibutuhkan. Kalau air untuk mandi ya namanya dalam keadaan bencana begini ya, kami paham karena bagaimana mungkin apa yang bisa. Kalau untuk air bersih memang sangat dibutuhkan. Itu mungkin sedikit penjelasan dari saya tentang awal mula pergerakan dan kondisi di Aceh Tamiang hari ini. Mohon arahan selanjutnya daripada senior-senior habaib yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal, kalau boleh bertanya, di sono tuh sebelum bantuan air bersih masuk tuh kondisi airnya gimana, Pak? Kondisi air bersih yang kita bawa hari ini adalah air yang langsung bisa diminum. Enggak, yang sebelumnya, kalau pada saat tidak ada bantuan air itu kondisi apakah tidak ada orang-orang bisa bantuan minum? air sebelum bencana ya? Iya, enggak, pas bencana sebelum ada bantuan air itu nggak ada air minum, pasokan air minum lagi apa gimana? Yang ada apa yang ada? Minumnya apa yang ada? Minum apa Maka itu? kondisi air steril kadang-kadang. Kan ada tandon yang kelihatan itu kotor memang airnya. Karena air itu diisi dengan air yang bukan kualitas minum. Karena di Pasimbang kami juga punya titik air di PT Betami, PT Sawit. Airnya bersih, tapi air bor langsung yang tidak difilter. Sehingga kalau untuk minum, saya belum bisa melihat ada rasa baunya. Jadi sebahagian daripada mobil kita bukan hujan mereka air itu untuk didistribusikan ke masyarakat. Jadi karena masyarakat sangat butuh air, ya apa yang ada diminum. Kalau memang tidak ada air-air kemasan. Oh, berarti sterilnya kurang, nggak steril tuh air itu ya? Berarti masyarakat banyak minum air yang Nggak benar-benar steril. kuat untuk diminum ya? Iya, layak diminum. Oh, nah. Berapa banyak sekarang terdampaknya setelah Abah Faisal kirim air tuh, banyak warga yang terdampak kekurangan air bersih itu. Banyak yang warga-warga tersebut yang terdampak, yang kekurangan air bersih. Banyak. Sangat banyak sekali. Terutama kalau di Aceh Tamiang ini, berarti daerah Lubuk Siduk, Babo, Lampung Durian itu Medanggini, daerah-daerah yang sangat parah akibat bencana itu memang sangat butuhkan air bersih terutama. Dan kadang-kadang kondisikan sampai di PAM belum lancar. Mungkin dari sebahagian daerah mungkin ada yang hidup tapi masih terbatas. Tapi menurut informasi yang saya terima dari sebahagian kawan-kawan, katanya ini mau diusahakan. Tolong dikontakin Bib Ali Habsi supaya gabung gitu sama Bib Dola ya. Ali Idrus dimasak. Umar Saya nggak masuk. punya kontaknya soalnya. Oke, Bib Syahid. Jadi tadi ada sedikit yang Anda pahami tentang selama ini berhubungan di warga Tamiang itu kalau selama ini menggunakan air pump ya, Pak Faisal ya? Ya, air pump ini mayoritas Tamiang itu air bersihnya sebelum bencana itu pump memang. Iya, karena di sana kalau ngebor itu kalau ngebor itu airnya di sana agak berminyak. Jadi agak berminyak bau. memang. Minyak. Jadi kondisi air di Tamiang itu tidak bisa buat minum sebenarnya. Jadi mereka buat minum itu buat air pump. Nah, semenjak banjir itu saluran pump hancur bisa dikatakan. Oh. Ya, betul.
Ya, Saron Pak Mancur, makanya beliau itu inisiatif untuk menyiapkan mobil untuk mendistribusikan air. Air, Air betul, yang Bib. dibawa sama beliau ini air bersih. Tapi airnya pun beliau kalau air bersih yang beliau bawa ini harus beli kan Pak Faisal? Ya harus beli, Bib. Kapasitas itu 1.000 berapa? 10.000, 20.000. 200.000 kami beli per hari. Oh, per hari Ini air beli bersih bisa. minum apa air bersih buat mandi? Ya? Air bersih buat minum apa? Air bersih yang bisa dipakai untuk minum. Dan Oh, buat air minum juga. air bersih Lengkong Langsa ini memang subhanallah memang luar biasa. Boleh bilang untuk pengisian galon-galon air di Langsa di Tamiang, bahkan untuk buat air isi ulang diambil dari Lengkong. Air yang ngambil di tanah tidak perlu difilter tapi sudah layak minum dan dilab oleh kedokteran. Oh, jadi air yang antum bawa tuh bisa langsung minum tanpa masak? Bisa. Iya. Antum sekali bawa tuh bisa berapa liter? Kalau mobil yang lama, Bib, itu 10.000, tapi mobil ini agak kecil, mungkin sekitar 8.500. Kurang. Sekali bawa? Sekali bawa, 8.500 kalau sekarang. Oke, 8.500 kalau sekarang, terus sehari ini bisa berapa kali bawa? Minimal? Enggak tentu, Bib, kalau cuaca, kalau di tangan memang tandon, insya Allah 3 trip bisa capai. Tapi kalau memang harus distribusi ngecer air bagi para masyarakat itu, kalaupun kita kejar trip itu sampai malam, seperti kemarin, malam. Oh, antum mulainya jam berapa? Jam 8, Bib, setelah siap urusan rumah tangga nasional. Sampai biasanya malam-malamnya bisa sampai jam berapa? Mungkin kalau malam mungkin jam 9, jam 10 Bib, kondisi makan kadang kalau cuaca macet kayak dulu dan berbagai macamnya bocoran kadang sampai jam 1, Bib. Jam 1 malam? Jam 1 malam, Bib, kadang-kadang. Iya. Itu menurut situasi dan kondisi di lapangan, Bib. Oke, terus bagaimana warga yang mendapatkan air bersih, tanggapan yang antum lihat? Kalau yang selama ini Anda lihat, Bib, memang sangat berterima kasih mereka. Ya, karena memang itu kebutuhan yang sangat mendesak bagi mereka. Ya. Bahkan mereka pernah ini kami lihat CTM ini nengok ada macam rendang udah. Bahkan kami ketika menengok air udah macam nengok rendang, Bib. Oh, Masya Allah, sampai kayak begitu. Bahkan mereka ada yang menukarkan beras dengan air bersih, Bib, keadaan di Tamiang. Itu ketika masih mungkin 1 minggu atau 2 minggu yang lewat. Tapi kalau keadaan sekarang mungkin sudah agak berkurang. Dikarenakan ada sumur-sumur bor yang dibangun oleh berbagai pihak. Tapi ketua sumur bor itu tidak layak untuk minum. Itu aja. Dan sebelumnya berencana untuk membuat sumur bor di Tamiang harus mengurus izin. Tidak sembarangan boleh mengebor air di Tamiang ini karena takut mengenai tambang macam aliran minyak di bawah. Maka ada batasan-batasan yang dibuat oleh pemerintah ketika itu. Iya. Terus bagaimana orang bisa mengajukan air ke antum nih? Maksudnya antum hari ini mau ke titik mana, ngaturnya itu seperti apa? Sebelumnya saya tiap datang ke daerah itu saya connect satu nomor HP untuk melihat situasi daerah ini. Siapa pagi sebelumnya saya bertanya bagaimana posisi di Lubuk Situ, di Duampun Durian bagaimana, apakah tandonnya ada air. Jadi kalau memang ada air berarti masuk situ, begitu, Bib. Yang saya jalanin distribusi air selama ini. Berarti banyak dong yang mengajukan telepon atau WA kepada antum? Banyak, Bib, banyak sekali. Terus cara mengaturnya, misalnya hari ini antum ngisi di titik A, balik lagi ke titik A kadang berapa hari kemudian?
menurut kondisi, Bib. Menurut kondisi keadaan. Kadang-kadang memang kalau memang titik yang pertama saya datangi itu memang kondisinya air mencukupi, itu 2 trip saya pulkan di titik yang sama. Ah, Sampai saat ini udah berapa ribu liter? Berapa puluh ribu berarti dong? Antum udah sebulan yang sudah berarti dari yang mobil yang pertama itu berarti sekitar 600.000 liter, Bib. 600 apa? Selama 1 bulan. 60 ribu. 100 liter. 600.000 liter. Ya, 600.000 liter. 60 ribu liter. 600, Bib. Karena satu hari itu kan 20 liter. Oh, 600.000, Beb. 600.000 liter. 600.000 Kalau liter. kalau So, kalau dihitung jiwa tuh bisa berapa jiwa tuh? 600 ribu orang dong. Luar biasa, Bib. Banyak. Iya. Tapi sampai saat ini pun kondisi Aceh masih tetap untuk air minum ini dibutuhkan betul ya? Masih sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan sebelum Ramadan ini sudah bisa berjalan. Karena saya ada berteman beberapa tanya pada beberapa orang kami yang tadi daripada pemerintah Aceh Tamiang ini sebelum Ramadan masuk Ramadan harus sudah semua. Karena di Aceh Tamiang ini PAM memiliki banyak WTP. Ada sekitar 8 WTP, tempat waduk penampungan air di pengolahan air PAM. Sehingga debit air untuk Aceh Tamiang ini sangat berlebih. Iya. Maka ketika kalau kita pun buat sumur, yang saya takutkan ketika PAMI aktif, distribusinya lancar seperti sebelum bencana, maka sumur bor itu seperti bukan tidak terpakai, artinya sudah jarang dipakai oleh masyarakat. Karena air PAM itu memang sangat layak, bersih air PAM Tamiang, dan masuk ke rumah-rumah masing-masing. Jadi nggak mungkin dia keluar untuk ambil air bor yang kita bor. Iya. Oke, secara operasional Antum sudah menjalankan sebulan lebih. Berarti memakan dana yang cukup besar juga ya? Cukup besar, tapi alhamdulillah dengan dibantu oleh DPP dan sumbangan yang saya buka donasi sampai hari ini masih bisa jalan, Bib. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti ini tahap setiap pertama saya melakukan Gimana? Setiap saya melakukan operasi, saya selalu mengupload di media sosial bahwa hari ini saya di titik ini, saya membagikan air di sini. Tanggung jawab. Iya. Itu saya lihat waktu itu anak-anak girang betul ya, antum siramin tuh air. Masya Allah, Habib. Masya Allah, Habib. Sebab kalau tidak mereka harus beli berarti ya. Kalau nggak ada antum nih mereka, atau begitu antum lagi nggak ada mereka beli ya. Harus beli, memang harus beli. Untuk air sini. Iya. kalau beli Kondisi jauh saat tuh. ini, Kalau beli jauh, Pak Faisal. Kalau beli dia jauh apa gimana, Pak? Kalau beli itu ya di depot aqua yang sudah buka. Lumayan jauh lah kalau itu. Walaupun ada orang yang menjual, emang dia pakai legenda menjual air. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi antum setiap hari jalan sekali berangkat bisa 2-3 kali, bisa dari jam 8 pagi Ya, sampai jam 8 malam, jam 9 malam, bahkan ngalamin sampai jam 1 malam. Ya betul, Bib. Berarti jam 1 malam jatah orang tidur pun mereka bangun ketika air bersih datang tuh saking dia membutuhkan tuh airnya. Ya, saking butuhnya, Bib. Apa ada kejadian yang menarik yang antum pernah alamin waktu antum ngirim air? Atau mereka bercerita sama antum udah berapa hari dapat air? Banyak sebenarnya, ada kejadian yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Banyak. Kalau yang menyenangkannya gini, Bib. Begitu kita malam-malam kita sering antar air itu, ketika kita pulang, kita kasih macam oleh-oleh tuh, yang roti yang
diberikan oleh orang lain untuk pengungsian itu roti kan ditanya sama kita. Tengku ada anak bayi ada 3 tahun sampai pampers diberikan oleh pengungsi kami bawa air begitu. Masya Allah. Karena Tuhan yang lain boleh ketika itu. Tapi air sih yang nggak ada. Iya, iya. Oh, Ada ngalamin yang mereka datang air pernah nggak minum atau apa? Maksudnya minum dengan air yang tadi Habib Syahid bilang air tidak layak atau apa? Mereka bercerita atau gimana? kalau air telat datang apa gimana ya? Belum pernah langsung sampai air tenang. Makanlah airnya dengan sebaik-baiknya kan. Tidak senangnya apa tadi tuh? Antum bilang ada senang, ada tidaknya. Tidaknya apa tuh? Tidak senangnya karena ada akhlak masyarakat, Bib. Walaupun di Aceh kan nggak semua baik, Bib. Kadang-kadang kita udah diarahkan masuk ke sini. Masuklah kami. Nggak dikasih tahu ini jalannya sempit. Akhirnya mobil kami nyangkut. Ya. Kemudian yang sakit hati kita ini, Bib. Kadang-kadang kereta di depan nggak mau dipindahin. Dia minta air sama kita. Paksa kita turun, pindahin kereta biar lewat mobil. Jadi kita urut aja lebih sabar lagi. Oh, iya, iya. Oh, jadi ada mobil yang menutupin jalan nih? Bukan, mobil kita mau masuk bawa air untuk dia. Ada terus? kereta di depan. Itu kereta dia tidak mau dipindahkannya. Jadi Iya, kita turun sendiri. mobil Kita orang, yang maksudnya kereta ada pindahinnya. mobil orang ya? Enggak, mobil kita mau masuk, Bib. Iya, maksudnya dia. ada kereta di depan, maksudnya kereta itu kan mobil ya, nama kereta bahasa mobil kan? Iya, ya, kereta. Kereta tuh Honda, motor. Oh, ada motor dia, tapi dia tidak mau pindahin. Tidak mau pindahin. Nah, padahal minta air sama kita. Jadi, Iya, udah mesti banyak sabar. Sabar, Bib. Ya, Bib. Iya. Udah. Abah Faisal, terakhir, apa yang mau antum memberikan kasih, apa mungkin Habib Syahid, apa yang mau ditanyakan lagi tuh, jadi ikut ini deh. Karena ada Habib Ali juga nih, untuk mau berbicara. Ada yang mau disampaikan Abah Faisal? Yang mau sampaikan ya mohon doanya lah biar bisa terus bergerak. Kalau memang terus masih bisa mampu kita bergerak, insya Allah kita akan bergerak. Mungkin sebelum Ramadan ini mudahan Aceh Tamiang itu air sudah bisa jalan kembali. Amin. Karena gini juga kita di bulan Ramadan ingin juga ya kan. Karena kebetulan saya memang di Ramadan itu aktif pengajian. Ada memang beberapa jamaah yang hadir di balik pengajian. Yang mudah-mudahan Ramadan ini bisa santai kembali seperti biasanya. Marhaba. Tapi kalau seandainya pun dibutuhkan lagi, tetap turun dong, insya Allah. Insya Allah. Dengan bagaimana cara kita atur nanti, Bib. Siap, marhaba. Berarti ini yang tahap 2 bisa sebulan lagi ya, udah berjalan 3 hari ini ya? Insya Allah, Bib. Mudah-mudahan ini berarti kita bayar semobil 10 juta untuk 15 hari. 10 juta lagi belum. Ya, mungkin mudah-mudahan dengan donasi yang masuk bisalah mobil ini bisa jalan 1 bulan penuh lagi di Aceh Tamiang untuk mendistribusikan air bersih untuk masyarakat di Aceh Tamiang. Marhaba, jazakumullah khair. Ya khair Abu Faisal, selamat teman-teman. Selamat, semangat terus ya. Ya. Ya Her, ini sekarang kita juga ditemenin sama Habib Ali. Abah Faisal bisa ikut terus beserta nonton lagi atau apa bebas. Ini ada Habib Ali, ketua relawan. Ini karena berhubung mobil sudah selesai, mau bergerak di satu daerah lagi ini. Siap. Apa kampung udah nelpon tadi? Mohon izin semuanya. Ya Her, Abah Faisal makasih banyak ya. Jazakumullah khair. Sama-sama Habib, sama semuanya. Ya, Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.